kiamat itu sebenarnya ada fase-fasenya. Benar. Ada kayak apa ya? Ada kayak season-seasonnya. Oke. Nah, season pertama kiamat atau misalnya pilotnya lah ya. Pilotnya kiamat tuh dikatakan kiamat-kiamat kecil. Rasul katakan mendekati hari kiamat makin sering huru-hara, makin sering kerusuhan, makin sering perkara-perkara yang terus kemudian hancur. Aduh. Dan lu lihat ya, kata Rasul tidak akan datang Dajjal sebelum ada 30 band pembuka Dajjal. 8-nya sudah keluar di zaman Abu Bakar. Oke. Nah setelah season pilot ini ada tanda-tanda kiamat menengah lah kamu ya kayak. Season 1 nih bro. Season 1 nih. Oke. Menengah nih. Misalnya ya yang dekat banget di kita nih. Sungai Eufrat mulai munculin emas. Jadi sungai Eufrat mulai kering dan mulai munculin emas dan orang berebut. Ini adalah poin penting banget, turning point penting. Dan sekarang keringnya udah. Nah ketika dunia ini kacau, gampangnya Imam Mahdi ini yang nanti akan nyelesain kekacauan itu. Setelah ke timur, setelah ke barat, Zulkarnain pergi ke tempat di antara dua gunung dan di situ orang-orang punya banyak duit, tapi nggak bisa dimengerti bahasanya tadi. Nah setelah mereka bercakap-cakap dengan Zulkarnain, mereka bilang sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di tempat kami. Berarti sudah dong? Sudah. Tolongin kami dong. Jadi kalau bisa kita katakan ini kaumnya kaum apa? Kemungkinan kaum yang sama nih, Scythian juga. Cuman kalah ganas. Maka dibilang kalau kamu mau tolong kami bayarin kamu. Zulkarnain bilang gak usah. Allah kasih aku yang sudah lebih baik. Maka aku perlu kalian untuk bantu aku. Dengan manpower dan dengan zubarul hadid. Dengan apa namanya keping-keping emas. Keping-keping besi. Kalau sekarang inilah apa namanya kayak besi-besi ini ya, besi-besi apa yang kecil-kecil itu. Lalu kemudian setelah dibangun dua casting dari ini tempat casting lah, lalu kemudian ditumpuk besi-besi itu, tiup, dibakar api besinya, lalu kemudian setelah panas menyala ditumpahin tembaga. Jadi casting besi. Jadi membentuklah stainless steel lah kira-kira. Nah, maka waktu itu dikatakan tidak bisa orang nembus Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan Ya'juj Ma'juj nih membuat kerusakan di mana-mana ditahan sama Zulkarnain. Zulkarnain berarti sehebat itu pasukannya gak bisa menang lawan Ya'juj Ma'juj. Sampai akhirnya harus ditahan, gak bisa dikalahin. Gak bisa dikalahin. Berarti lu bisa bayangin se-resources ini orang gak bisa menang lawan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti sama kan ujungnya kayak Ashabul Kahfi kan? Berarti yang mereka minta apa? Rahmah daripada Allah. Ashabul Kahfi bilang Rabbana atina miladunka rahmah, kasih kami rahmah. Dan Zulkarnain setelah bangun tembok itu berkata hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Jadi kuncinya nanti di hari akhir ketika ketemu Ya'juj dan Ma'juj, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, nggak ada cara lain. Nabi Isa bilang Dajjal Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, Dajjal udah beres nih ceritanya, Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Yuk kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ikut aku. Mereka pergi ke Gunung Tur. Berarti ada 3 tempat yang aman nih. 4 tempat yang aman. 1 Mekah, 2 Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis, yang keempat Gunung Tur, Sinai. Maka mereka bersembunyi di situ. Dan yang lain mati dibunuh sama Dajjal. Tapi bukan Baitul Maqdis tuh tempat huru-hara, tetap jatuhnya aman tapi. Baitul Maqdis kan di Syam juga. Nah, ketika mereka lagi jalan ke sana sampai mungkin ke Sinai, maka terus kemudian mereka di situ merasa udah bunuhin semua orang. Ketika udah bunuhin semua orang, maka mereka bilang, kita udah ngabisin penduduk bumi nih. Yuk kita habisin penduduk langit. Ya'juj dan Ma'juj. Ketika mereka udah nggak mendapati orang lagi di bumi untuk dibunuh, mereka nombak langit. Ketika nombak langit, maka langitnya turunlah tombak itu balik lagi dalam keadaan penuh darah. Berarti ada yang kena dong. Nah, Allah ngasih tahu mereka seolah-olah kalian sudah bisa bunuh Tuhan. Kalian sudah bisa bunuh penduduk langit. Yang penting lu senang dulu nih. Betul. Gue kasih darah deh. Gue kasih darah. Tuh kan ada darahnya. Betul. Mati nih orang-orang itu dah. Aku nggak tahu, mungkin mereka nembakin misil, mereka nembakin apa, bentuknya nggak ngerti lah. Tapi yang jelas sudah turun dalam keadaan berdarah dan mereka merasa sudah bunuh penduduk langit. Maka setelah itulah orang-orang Muslim berdoa sama Nabi Isa, tolong kami dari Dajjal. Maka kata Rasulullah, muncul ulet di leher-leher mereka. Di ini Ya'juj Ma'juj. Iya, parasit. Setelah ulet muncul, mereka habis semua gara-gara ulet itu. Berarti mati karena penyakit ya? Mati karena penyakit. Dan seluruh bumi bau mayat. Seluruh bumi bau mayat.
Setelah seluruh bumi bau mayat karena mereka bayangin aja satu di antara 999 di antara satu itu Dajjal. Dajjal. Ya'juj Ma'juj. Maka bumi penuh dan semua tempat itu mayit. Maka Nabi Isa bilang sama salah satu orang di antara mereka, siapa yang mau untuk ngecek Dajjal sudah seperti apa? Karena dia nggak bisa naik ke sini kan. Coba ngecek ke bawah. Pas dicek Allah sudah nolong kita, mereka semua udah mati. Tapi mereka doa sekali lagi, ini tolong dibersihin ya Allah. Maka dikatakan muncul burung-burung dan kepalanya kayak unta gedenya. Ngangkatin mayat-mayat mereka, dibuang ke tempat yang Allah lebih tahu. Dan kemudian Allah menurunkan hujan katanya Rasulullah, sampai Rasul menggunakan kata bersih seperti kaca. Dibersihin hujan itu fungsinya kan? Betul, hilang. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk mitologis yang muncul di setiap cerita. Yahudi dia ada, Nasrani dia ada, kita juga ada. Berarti tidak khusus untuk Dajjal ya? Enggak. Dajjal itu kan antikris. Maka muncul Ya'juj dan Ma'juj, bahasa Inggrisnya Gog dan Magog. Gog dan Magog, benar. Ya kan? Iya. Dan orang-orang Israeliat, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi membahas tentang Gog dan Magog. Mereka semua sepakat. Gog dan Magog adalah anak Nabi Nuh pasca banjir besar yang punya keturunan namanya Yafet. Yafet punya keturunan namanya Magog. Nah, dari Magog ini lahir dua keturunan, Gog dan Magog. Berarti justru cucunya berarti dari Nabi Nuh anak-anak yang sebenarnya selamat ya. Betul. Dari banjir ya. Maka Yafet bin Nuh punya anak Magog. Magog punya anak lagi Gog dan Magog. Berarti ini adalah semacam kayak keturunan keempat daripada Nabi Nuh, Gog dan Magog. Nah, mereka mendiami daerah mana? Mereka mendiami daerah atasnya Balkan. Cuma Islam yang menyandingkan bahasan Ya'juj Ma'juj dengan Zulkarnain. Kita harus tidak bisa memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dengan Al-Quran. Karena Ya'juj dan Ma'juj diceritakan dalam Al-Quran. Dan satu-satunya menurutku yang beda di antara Islam dengan yang lain adalah yang lain bahas tidak pernah bahas tentang Zulkarnain. Yahudi ini bilang, oke, ada satu hal yang gak mungkin dia tahu. Tanya dia tentang penghuni gua, pemuda penghuni gua. Yang kedua, tanya dia tentang raja yang menguasai timur dan barat. Yang ketiga, tanya dia tentang ruh. Yakin tuh gak akan tahu tuh Muhammad. Dia gak mungkin tahu. Kalau dia tahu, Nabi dia. Karena dia gak mungkin tahu. Sama orang Arab, dia yakin banget Muhammad. Ceritain kami tentang penghuni gua. Ceritain kami tentang raja yang menguasai timur dan barat. Ceritain kami tentang ruh. Dan benar, Nabi Muhammad diem. Nabi Muhammad diem. Dan Nabi Muhammad ketika diem karena gak punya jawaban, dia bilang, aku jawab besok. Aku jawab besok. Ternyata besok gak turun wahyu. Tetap gak turun jawabannya. Minggu depan gak turun wahyu. Beberapa waktu gak turun wahyu. Sampai Rasul udah merasa khawatir. Tapi kalau gak salah sekitar 2 pekan baru turun wahyu. Tahu gak wahyu yang pertama apa yang turun? Apa? Jangan ngomong besok. Ngomongnya insya Allah. Awal mula insya Allah dong berarti. Iya. Kata Allah, jangan ngomong besok. Katakan insya Allah. Karena ini bukan urusan kamu. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tuh ditegur berkali-kali. Walaupun tidak dosa ya. Kan waktu itu memang belum ada belum ada ketentuan. Belum ada ketentuan. Jangan katakan godan atau besok. Katakan insya Allah. Maka kata Allah, ini urusanku. Maka diceritainlah tentang Ashabul Kahfi. Diceritain tentang Zulkarnain. Sebelum aku masuk pada tadi ya, tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj ya, aku pengen kasih tahu. Al-Kahfi itu adalah surat yang paling misterius. Kenapa tuh? Yang pernah aku baca. Karena terlalu banyak pertanyaan di dalamnya. Misterius banget. Semua orang yang baca suratul Kahfi gak mungkin baca itu kecuali menyisakan tanya. Anjingnya anjing apa, orangnya berapa, berapa lama, ketemuannya Musa dan Khidir di mana, kenapa bunuh orang dan segala macamnya. Banyak banget pertanyaannya. Dan kisah Ashabul Kahfi adalah kisah pertama yang diceritakan dalam dalam suratul Kahfi. Yang kedua adalah kisah 2 pemilik kebun. Yang ketiga adalah kisah Musa dan Khidir. Yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Allah nyeritain 4 kasus yang ditanya 2. Ruhnya nggak diceritain di situ. Dan yang 2 yang diceritain, aku nggak tahu ini otak-atik gato atau tidak, tapi kenyataannya adalah ini yang pertama, ini yang terakhir. Artinya Allah ketika ditanya nih, coba kalau kamu memang benar, ceritain dong kepada kami tentang penghuni gua dan raja yang menguasai timur dan barat.
logikanya lu jawabnya oke, ini tentang Ashabul Kahfi. Iya. Yang kedua harusnya tentang itu tadi Raja Zulkarnain. Raja. Tapi ternyata yang terakhir nih. Urutannya oke. Yang pertama ternyata tentang Ashabul Kahfi yang mereka orang lemah, nggak punya apa-apa dan mereka bukan bangsawan. Makanya mereka lari karena mereka nggak bisa ngelawan. Makanya mereka cuma tidur karena mereka bisa apa-apa. Setelah tidur ngumpulin duit karena mereka gak punya duit untuk beli makan. Ya kan? Sedangkan Zulkarnain kebalikannya, kontras. Kaya raya, punya segala macam, fa'at ba'asababa, dan dia mencari lagi resources yang lain, kekayaan yang lain. Raja masa pergi sendirian? Nggak mungkin. Orang dia menguasai timur dan barat, ya kan? Nah maka dia punya segala-galanya, tapi dia menghadapi dua-dua orang nih, fitnah yang sama, krisis. Krisisnya apa? Satu krisisnya adalah persekusi besar-besaran yang buat orang mati. Satunya krisis Ya'juj dan Ma'juj. Si Raja. Zulkarnain. Nah, maka kalau tadi kita tanya tentang Ya'juj dan Ma'juj, ini gak bisa dilepaskan dari seorang raja namanya Zulkarnain. Makanya berbedanya Islam dengan yang lain adalah Ya'juj dan Ma'juj diceritakan atas dasar Zulkarnain. Zulkarnain dikisahkan adalah raja yang sangat adil. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat. Setelah dia pergi timur dan barat, dia pergi ke satu tempat di antara dua gunung. Tadi yang kita sudah bahas. Ya'juj dan Ma'juj itu dari utara. Berarti ada gunung yang terus kemudian melingkupi dari timur sampai ke barat, ada celahnya. Dan kalau lu belajar geografi, lu tahu setiap celah-celah gunung itu adalah pasti ada sungainya di situ, ada celahnya. Karena itu tempat orang untuk jalan. Namanya pass biasanya, mountain pass. Mountain pass. Nah, gitu kan ya. Berarti ini adalah celahnya. Nah, celahnya itu banyak. Pertanyaan di mana nih celahnya nih? Kan kita udah bahas nih dari Balkan kan gunungnya panjang tuh. Dan di situ ada terus kemudian celahnya berarti kita bisa minimalisir bukan di sebelah timur, bukan di sebelah barat, pasti tengah-tengah. Kalau timur adalah Afrika, Mesir dan seterusnya. Barat adalah itu. Timur Asia berarti. Timur Asia. Barat Afrika. Barat Afrika. Berarti tengah-tengahnya. Berarti dekat Syam kan? Iya. Karena Ya'juj Ma'juj kan ada hubungannya dengan Nabi Isa lagi nanti. Berarti di daerah pertengahan, Balkan. Nah, orang cari di mana di daerah Balkan yang ada terus kemudian Zulkarnain. Dan orang bertanya, Zulkarnain siapa? Ada teori lain lagi. Mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini adalah Raja Cyrus Agung Persia. Ini juga masuk. Karena kalau tadi Makedonia kan nggak monoteis. Kalau Akhenaten oke lah monoteis. Tapi kalau kita bicara tentang Cyrus Agung ini dikenal dalam beberapa kitab suci, termasuk Alkitab nulisin tentang Cyrus. Ini raja adil. Dan kita memang lihat kan bahwa Cyrus kan bikin banyak sekali hukum yang sampai sekarang masih dipakai kan. Benar. Dia bikin hukum-hukum modern loh, hak asasi modern loh. Dan dia orang yang mengembalikan Bani Israel yang pada saat itu adalah muslimnya di zaman itu untuk terus kemudian balik lagi ke tanah terjanji kan. Lalu kemudian bikin Haikal Sulaiman lagi, Bait Hamikdas. Apa tuh? Baitul Maqdis. Jadi setelah Baitul Maqdis dihancurin sama Nebukadnezar sekitar abad minus ke-6 dihancurin sama Nebukadnezar, maka terus kemudian mereka diasingkan ke Babilonia. Babilonia dihancurin sama Achaemenid sama Persia. Persia ini kan waktu dipimpin oleh Cyrus. Nah, Cyrus itu ketemu dengan orang-orang Yahudi di Babilonia, kemudian bilang mau balik lagi enggak? Enggak hanya balik, kami buatin dengan duit kami. Jadi Bait Hamikdas kedua, setelah terus kemudian dihancurin sama Nebukadnezar, itu yang bangun kembali adalah Cyrus Agung. Jadi dia membangunkan dalam tanda kutip Bait Allah atau Bait Allah, Baitul Maqdis kepada Bani Israel pada zaman itu, Muslim di zaman itu, gitu kan ya. Nah artinya, menurutku ini mungkin yang paling kuat nih, Cyrus. Karena Cyrus Agung juga menghadapi serangan dari utara. Siapa serangannya? Persis dari utara Balkan, kaum Scythia namanya. Scythia tuh berarti? Scythians. Jadi nenek moyangnya orang-orang barbar tuh, Scythians. Iya. Nah Scythians itu sekarang udah punah sih katanya, tapi menurutku nggak punah. Dia kan nyerang kemana-mana kerjaannya. Gennya banyak. Makanya dia nanti jadi Atledahan, jadi terus orang-orang Turki, jadi orang-orang mungkin Mongol dan segala macam. Nah ini gen-gennya Scythians semua. Ini dia pernah menghadapi serangan dari Scythians. Dan ketika ada orang-orang zaman sekarang, mereka melihat itu, maka mereka sudah bisa narrow down tempatnya di mana Ya'juj dan Ma'juj. Maka di narrow down kemarin kira-kira di Kyrgyzstan itu ada benar satu tempat yang benar-benar ada dua gunung yang sudah nyambung, tengah-tengahnya itu ada satu struktur yang bukan gunung.
Dan berarti jalur yang dibuka dong? Jalur yang masih ditutup. Oh tapi kan jadi di antara gunung ada strukturnya. Ada pas. Iya. Ada tapi ditutup. Ada suruh rapi banget. Nanti itu yang neliti orang Mesir. Dia sampai pakai helikopter dan segala macam 20-an tahun yang lalu dan dia dapat perkiraan itu dan dia bawa detektor logam. Dan ada logam di bawahnya. Aku nggak tahu ya. Saya lagi nggak tahu. Balik lagi ini nanti kita akan bahas tentang beberapa pertanyaan orang-orang biasanya dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu di mana? Oke. Pertanyaan berikutnya. Mereka itu di mana sekarang? Karena kalau misalnya kita lihat dari Google Maps kok nggak kelihatan. Kan sebanyak itu. Google Foto kok nggak ada. Dia kan sebanyak itu. Sebanyak itu kan. Padahal manusia aja misalnya contoh ya. Manusia berapa sih sekarang sih? 7 miliar. Jumlahnya populasi 7,8 hampir 8 miliar. Andai kan kalau 10 miliar, berarti mereka ada berapa? 10.000. Iya. Ya kan? 10.000 miliar taruh di mana? Kita kan nggak tahu nih. Nah, maka ada beberapa. Pertama, kemungkinannya mereka di bawah tanah, bukan di atas tanah. Oke. Sehingga nggak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu bisawab. Karena ini kan tentang akhir zaman ya. Kita tetap bahas goib kan. Iya benar. Dan kalau kita udah bahas goib, kita nggak bisa pakai cara pandang kita sekarang. Benar. Ingat nggak disclaimer kita? Gimana cara jelasin ChatGPT sama orang tahun 1800? Iya benar. Susah kan? 1800 saya susah, apalagi mundur lagi ke tahun 600. Betul. Berarti wallahu bisawab. Jadi dua kemungkinannya. Tapi yang jelas Rasulullah suatu malam itu menggambarkan beliau bangun dalam keadaan panik. Mukanya merah diceritakan lalu kemudian berkata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Telah muncul lobang di tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Pokoknya kecil lah ya. Kecil, ada yang bilang lobang, ada yang bilang cuma goresan. Tapi udah muncul di situ lobang. Artinya adalah apa? Ya'juj dan Ma'juj bentar lagi keluar. Dan kalau mereka keluar, kata di dalam Al-Quran, nah ini Al-Quran nih bukan hadis. Al-Quran bilang mereka akan turun dari tiap tempat-tempat tinggi secara bergelombang-gelombang kayak air bah. Dung. Oh bergelombang itu. Tapi masalahnya bukan bergelombang kayak gitu. Apa? Lihat ya, Dajjal ketika ketemu dengan Tamim Ad-Dari di dalam gua di laut, gua atau biara di laut, dia bilang gini, gimana kabar kalian? Kok tiba-tiba so akrab loh. Terus ditanya, gimana kebun-kebun baisan? Masih menghasilkan anggur nggak? Kebun baisan. Aku jadi merinding sih dengar kayak gini-gini. Oke. Berarti kebun itu biasa menghasilkan anggur. Ada satu tempat nama Bet Sya'an. Itu menghasilkan anggur. Sampai sekarang masih. Tapi nggak tahu kapan berhentinya. Dan Tamim Ad-Dari bilang masih. Makanya Dajjal nanya itu salah satu patokan dia mungkin. Masih anggur? Masih. Oh, masih. Gitu. Terus ditanya lagi. Aku lupa mata air apa. Mata air ini masih ada. Oh, banyak. Orang-orang masih tanaman di situ. Iya. Ngairin dari situ. Iya. Terus ditanya lagi. Danau Tiberias masih ada airnya. Maksud lu? Iya, Danau Tiberias. Banyak lah. Masa airnya nggak ada? Iya. Oh gitu. Terus ditanya, sudah muncul nabi namanya Ahmad? Sudah. Dia ditentang sama kaumnya, ditentang. Terus sekarang gimana? Orang-orang ngikutin dia. Bagus, ngikutin dia lah kalian. Karena kamu siapa? Kalian sudah dikabarin sih tentang aku, tapi kalian kayaknya nggak perhatian. Itu orang-orang bilang, lu yang dikabarin sama Rasulullah? Iya, gua Dajjal. Itu kata dia. Artinya Dajjal ngasih tahu tentang Ya'juj dan Ma'juj juga. Karena Ya'juj dan Ma'juj ketika dia turun dari tempat yang tinggi itu, utara maksudnya tempat yang tinggi, seperti air bah. Karena dari dataran tinggi, dataran rendah, air kan ngalir kan begitu. Dan bergelombang-gelombang. Gelombang pertama turun dari tempat tinggi, dari daerah atas Balkan, dia langsung menuju ke Baitul Maqdis, balik lagi. Ini tempat huru-hara semua di Baitul Maqdis. Dia langsung menuju ke Baitul Maqdis dan lewat Danau Tobariyah atau Tiberias. Maka kita bisa ngatur, karena kita punya 2 titik, kita tahu dia dari mana. Jalur sebenarnya. Karena ini Danau Tiberias, ini Baitul Maqdis nih. Berarti dia di sini nih. Apa sih maksudnya ini? Jadi kita tahu nih jalurnya kemana nih bocah nih. Jalurnya udah kebaca sebenarnya. Nah Ya'juj Ma'juj akan pergi ke Danau Tiberias. Gelombang pertama mereka perlu minum, mereka minum Danau Tiberias sampai habis. Itu kenapa Dajjal nanya? Akhirnya gila. Karena mereka collab. Aduh merinding. Iya kan? Iya karena mereka collab. Oke. Yang gelombang kedua pas datang, perasaan di sini ada airnya. Kok udah habis nih? Kok udah nggak ada? Akhirnya mereka ngabisin air-air yang lain. Iya, akhirnya mereka mau nyari yang lain. Dan kemanapun mereka pergi orang mati. Sampai mereka akhirnya di dekat Baitul Maqdis. Kenapa?
Nah itu yang menjadi pertanyaan. Karena gini ceritanya. Dulu Rasulullah itu ketika di Madinah, beliau kan sudah dianggap nabi dan sudah hebat lah. Yeah. Orang-orang ada yang nggak percaya dan pengen meragukan Rasulullah. Yeah. Maka ketika mereka meragukan Rasulullah, maka mereka itu minta sesuatu pada Rasulullah yang nggak mungkin Rasul bisa lakukan. Atau gampang gini, gua bakal dibang dia nih. Oke. Ini orang fake. Ini orang bohong, ini orang nipu, nggak real. Gua akan buktiin. Gimana caranya? Orang-orang ada ya di antar. Aku lupa di Madinah atau di Mekah. Nanti coba dicek ya. Tapi pokoknya di masa hidup Rasul ada orang-orang Arab yang pergi ke tempat orang-orang Yahudi. Karena lu tahu informasi agama itu terbatas pada orang-orang Yahudi. Internet belum ada, buku belum dicetak. Scroll itu hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang bisa akses. Satu, scrollnya nggak banyak, yang kedua yang bisa akses dan nggak banyak, yang nggak banyak juga, yang ketiga yang bisa baca nggak banyak. Salah satu julukan daripada Cyrus itu adalah juga sama, orang yang memiliki timur dan barat, Zulkarnain. Nah artinya kita bisa bilang kita nggak tahu siapa, tapi kemungkinan ya orang-orang inilah. Imam Mahdi ini sampai dia terus kemudian dibaiat di Mekah, itu dia tidak akan kelihatan pinternya, nggak akan kelihatan hebatnya, nggak akan kelihatan bahwa dia Imam Mahdi. Ya salah satu daripada kita lah. Tapi jelas bukan lu dan bukan gue sih. Kalau ketemu mungkin kita nggak tahu kapannya kan. Kali masih umurnya gitu. Dajjal itu pasti ada yang kita nggak tahu kapan. Dan yang kita nggak tahu kita selamat atau enggak. Tapi kita bisa memilih untuk mempersiapkan diri dan berbekal. Jadi dia tuh manusia dan dia dia sudah ada. Cuma belum dibebasin. Dia masih nunggu. Makanya kan kalau misalnya Everett masih belum keluar emas nih, ya udah gue masih belum harus masuk. Berarti nih gue. Mungkin bisa kita deskripsikan Dajjal ya tetap manusia yang secara umur tapi berbeda dengan kita. Karena dia udah lama dong. Udah lama. Tapi wujud tetap manusia. Benar. Dengan keburukan dia tadi. Tapi tetap bukan iblis, bukan jin, bukan segala macam, tetap manusia. Bukan, dia tetap manusia. Makanya yang jadi obatnya Ashabul Kahfi dan tentang kisah Zulkarnain tadi dan Ya'juj Ma'juj itu adalah kunci untuk melawan dia. Makanya katanya Rasul kan nanti kalau kalian hafal suratul Kahfi 10 ayat kalian bisa ngelawan dia dalam tanda kutip ya. Bacain kepada dia. Kenapa? Coba bayangin ya. Bagiku ya intinya adalah ingat pertama kali ketika diminta cerita tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain yang akhirnya ada Ya'juj dan Ma'juj itu kenapa? Karena mereka meragukan kenabian Nabi Muhammad. Dan coba bayangin ya. Kita sebagai orang beriman, kalau andai kan kita sudah benar-benar belajar ini dan kita tahu tentang suratul Kahfi, benar-benar belajar, mengkaji tentang suratul Kahfi, pas kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, kita langsung bilang, buset, benar Nabi Muhammad. Karena turunnya ayat ini berkaitan dengan orang yang meragukan kenabian Muhammad. Bisa dipahami maksudnya? Berarti itu memang betul. Al-Kahfi itu jadi obat bagi kita. Surat Al-Kahfi guys, agar terhindar dari fitnah Dajjal.